bagaimana sistem, pengendalian homeostasis tersebut, kemudian bagaimana mekanisme pengendali atau kontrol atau regulasi homeostasis. Oke, kita mulai dari awal bahwa, eee, awalnya itu manusia itu sebelum menjadi atau makhluk hidup ya, sebelum tercipta itu kan awalnya unisel ya, kemudian berevolusi menjadi multisel. Nah, dari unisel ini makhluk organisme, yang satu sel ini dia langsung eee, berinteraksi ya dengan lingkungan luar, nanti rentan terhadap, perubahan-perubahan lingkungan luar yang ekstrim. Nah, sedangkan kan beberapa beberapa tahun, ini akhirnya dari unisel, dari satu sel, nanti akan berevolusi menjadi multisel, di mana, multisel itu berarti dia banyak sel ya. Nah, di multisel ini dia punya lingkungan dalam namanya. Jadi sebelum, berinteraksi, dengan lingkungan luar, dia punya lingkungan dalam. Nah, lingkungan dalam ini yang melindunginya, melindunginya dari lingkungan luar. Nah, ini keterangannya bahwa organisme uniseluler itu berjuang untuk menjaga stabilitas dengan meregulasi dirinya langsung terhadap lingkungan luar. Jadi, karena dia berinteraksi langsung dengan lingkungan luar, jadi otomatis dia harus pandai-pandai untuk menghadapi lingkungan luar yang keras. Sedangkan yang multiseluler dia punya lingkungan dalam, jadi dia dapat menciptakan dan meregulasi lingkungan dalam yang stabil dengan mengabaikan, eee, perubahan-perubahan lingkungan luar yang ekstrim lah ya. Jadi intinya pengembangan sistem multiseluler ini memberikan keuntungan evolusioner yang besar, yaitu kemampuan untuk mengontrol lingkungan internal sendiri, sehingga memungkinkan organisme tersebut bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan eksternal atau lingkungan luar yang jauh lebih luas. Oke, ini adalah suatu sistem di dalam tubuh manusia. Jadi, sistem dalam tubuh, nah namanya sistem itu berarti dia kumpulan dari organ. Mmm, di sini ada sistem muskuloskeletal, sistem integumen, kemudian ada sistem digestif, kemudian ada sistem urinarius, ada sistem reproduksi, ada sistem sirkulasi, kemudian ada sistem respiratori, ada sistem imun, ya. Nah, di dalam tubuh manusia itu, semua sistem ini berintegrasi, berkolaborasi untuk menjaga lingkungan di dalam tubuh kita ini tetap stabil, dalam kondisi stabil, yang kalau ada sesuatu yang membahayakan nanti akan ada alarm yang dikirimkan ke, sistem yang diperlukan, sistem lain. Nah, sistem, penghubung fisik itu biasanya adalah sistem Eee, apa, kardiovaskuler ya, jantung, sedangkan, sistem regulasi, mmm, berikutnya, adalah, nervus ya, saraf dan endokrin. Nah, mereka ini biasanya pengendali-pengendali di tubuh, manusia yang meregulasi semua sistem di dalam tubuh manusia, oke? Eee Jadi ini sistem sirkulasi dan sistem saraf dan endokrin itu adalah penghubung regulasi, oke. Jadi kalau di skema, dijadikan flowchart atau skema alur begitu ya. Jadi koordinasi fungsi sistem tubuh dalam organisme multiseluler itu akan dikendalikan oleh sistem pengendali. Berupa komunikasi antar sel di dalam sistem tubuh tersebut. Kemudian,
dari komunikasi tersebut nanti akan diintegrasikan berbagai fungsi dari sistem tubuh sehingga akan tercipta homeostasis di dalam tubuh manusia. Oke, dari tadi kita bicara tentang lingkungan dalam. Apa itu lingkungan dalam? Menurut C. Bernard, jadi manusia utuh ya, ini manusia secara keseluruhan, ini hidup di lingkungan luar yang bervariasi, tetapi masing-masing sel ini tidak akan mampu bertahan sendiri. Jadi misalnya sel apa ya sel di sini? Sel kalau kulit itu dia sistem. Kalau sel saja berarti dia tunggal ya. Nah, sel itu tidak sel eritrosit deh, ya. Eritrosit itu kan satu ya, sel. Nah, kalau dia aja sendirian itu bekerja, dia tidak akan mampu bertahan. Tapi dia harus, eee, berinteraksi, dengan, si ini, sirkulasi. Makanya sel eritrosit itu, setelah diproduksi dia akan berinteraksi, dibantu ya Recording in dalamnya progress. untuk, menuju semua untuk mengalir ke dalam, jaringan-jaringan tubuh kita, itu dengan bantuan sistem sirkulasi, oke. Jadi, hanya sebagian kecil organisme multiseluler seperti manusia ini yang langsung berinteraksi dengan lingkungan luar, dia pasti ke lingkungan dalam dulu. Nah, harus ada lingkungan dalam antar sel dan lingkungan luar yang dipertahankan untuk tetap konstan. Jadi lingkungan dalamnya biarlah mengalir seperti apa adanya, sedangkan lingkungan luar, eee, walaupun nanti akan ada suatu fluktuatif, tapi tetap dipertahankan konstan juga, gitu. Nah ini adalah, eee apa, lingkungan luar, external environment, kemudian ada intraseluler, cairan intraseluler atau, cairan di dalam sel, kemudian ada cairan ekstraseluler yang disebut sebagai internal environment atau lingkungan dalam tadi atau interface tadi. Jadi, eee, dari intraseluler itu biasanya intraseluler tidak terlalu diiniin karena emang di dalam sel itu ada cairan ya. Nah jadi ada material yang masuk dan keluar dari tubuh, kemudian ada juga, eee, lingkungan dalamnya emang ada pertukaran gas mungkin ya, oksigen dari dihirup kemudian kita keluarkan CO2-nya, jadi itulah pertukarannya. Kemudian nanti di lingkungan dalam itu akan melindungi sel-sel di dalamnya ini sebelum, sebelum berinteraksi dengan lingkungan luar. Jadi ada pertukaran antara milieu exterior, nah ini bahasa Prancis ya, milieu exterior dan milieu interior. Berikut adalah keterangannya bahwa homeostasis itu, diupayakan oleh seluruh sistem organ. Jadi di mana semuanya dipastikan, dalam keadaan, yang stabil atau stasis. Di mana yang upayakan tetap stabil itu adalah komposisi, kemudian suhu, kemudian pH tubuh, kemudian, apalagi ya, jadi dari cairan ekstraseluler ini tetap berada dalam rentang yang seharusnya. Tadi ada rentangnya. Misalnya kalau suhu, normalnya suhu tubuh manusia itu kan dari 36 sampai 37, nah kayak gitu. Jadi bagaimana kalau terjadi perubahan? Nanti kan ada suatu, kendali atau regulasi dari berbagai sistem
dalam tubuh kita, nanti suhunya akan diturunkan dengan cara apa? Bisa saja dengan cara eh, radiasi. Jadi em, akan berkeringat, pembuluh darahnya melebar, kemudian akan dikeluarkan keringat sehingga nanti suhu tubuh akan kembali normal. Nah, begitu. Jadi singkatnya, milieu interior itu bertindak sebagai penyangga vital. Nanti si lingkungan dalam ini akan dia sebagai mediasi interaksi antara sel-sel tubuh, sel-sel hidup dan dunia luar atau milieu eksterior. Jadi nanti stabilitasnya ini yang menjadi tujuan utama regulasi fisiologis, homeostasis begitu. Jadi kalau disimpulkan ya, pengertian homeostasis itu berarti adalah homeo serupa, stasis kondisi. Jadi kondisinya serupa atau kondisi yang default ya, kondisi setelan pabrik gitu. Nah, jadi homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan stabilitas lingkungan dalam atau milieu interior melalui sistem kendali yang kompleks sehingga organisme berfungsi dan hidup di lingkungan luar yang sangat bervariasi. Oke, tadi di sini ada homeostasis, dalam kurung homeodynamic. Nah, di homeostasis itu kita mengenal postulat Cannon. Nah, si Cannon itu dia menyampaikan 4 kondisi atau 4 postulatnya. Yang pertama, nervous regulation of internal environment. Jadi ada regulasi dari saraf untuk lingkungan dalam, kemudian tonic level of activity, jadi aktivitas level dari tonik terhadap sesuatu ya. Kemudian ada kontrol antagonistik, kemudian chemical signal can have different effect on different tissue. Jadi sinyal kimia itu dapat memberikan efek berbeda pada jaringan yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya homeostasis atau homeodinamik, nah, mari kita telaah ya. Homeostasis itu berarti stasis konstan. Sedangkan homeodinamik berarti perubahannya itu teratur atau dinamis. Nanti karena perubahan yang teratur atau dinamis ini nanti memungkinkan organisme itu akan dapat beradaptasi dan berkembang. Jadi perbedaan utama konsep hemodinamik dan homeostasis itu homeodinamik ini memperluas konsep homeostasis. Jika homeostasis melihat tubuh seperti sistem yang berusaha mempertahankan titik atau set point, sedangkan homeodinamik ini melihat tubuh sebagai sistem yang mempertahankan pola atau ritme atau flow. Jadi mempertahankan pola, irama atau flow-nya. Di mana nanti titik-titik tersebut disetel sendiri dan nanti akan berubah seiring waktu atau sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita demam nanti berarti kan berubah tuh set point suhu tubuh untuk melawan infeksi. Nah, gitu. Di homeostasis itu alat untuk stabilitas, sementara homeodinamik kerangka yang lebih luas menjelaskan bagaimana sistem biologis mempertahankan viabilitas dan kelangsungan hidup melalui perubahan yang terorganisir dan terintegrasi di berbagai skala waktu. Oke, jadi sebenarnya homeostasis itu sekarang lebih ke homeodinamik. Oke, kita bahas tentang 4 postulat homeostasis dari Cannon. Yang pertama, sistem saraf berperan mempertahankan kesesuaian lingkungan dalam. Kesesuaian berarti sesuai
dengan fungsi normalnya, di mana sistem saraf akan berkoordinasi dan mengintegrasikan volume darah atau tekanan atau suhu tubuh dan parameter lainnya. Jadi tadi kan sistem saraf itu adalah sistem yang regulasi ya, sistem yang meregulasi tubuh. Nah, salah satunya adalah sistem saraf. Salah satu lagi endokrin. Oke, jadi ini rasanya ada satu lagi deh fotonya, gambarnya. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah kegiatan pengendalian yang tonik atau tonic activity ya. Contohnya di sini adalah pengaturan diameter pembuluh darah oleh saraf, di mana nanti ketika terjadi peningkatan rangsangan oleh sistem saraf, itu akan menyebabkan pengecilan diameter pembuluh darah. Nah, kemudian efek berikutnya kalau terjadi penurunan rangsangan akan menyebabkan pembesaran diameter pembuluh darah. Oke, ini contohnya. Jadi, eh, ini adalah ketika sinyal atau impuls dari saraf menghasilkan suatu sinyal moderat atau ini adalah sinyal yang biasa didapatkan oleh pembuluh darah. Jadi, sampailah sinyal ini atau impuls ini ke pembuluh darah. Nah, nanti akan terjadi perubahan ketika terjadi perubahan apa tuh sinyalnya, besaran sinyal. Ketika terjadi perubahan besaran sinyal, nanti kalau sinyalnya ditingkatkan, ya, ini ketika sinyal meningkat, itu pembuluh darah itu akan diameternya mengecil atau ini disebut sebagai vasokonstriksi. Kemudian ketika sinyalnya itu diturunkan, pembuluh darahnya akan berdilatasi atau membesar diameternya. Nah, jadi intinya bagaimana? Pengaturan tonik ini memungkinkan satu sistem pengendali, yaitu sistem saraf, untuk menghasilkan dua respon yang berbeda, di mana respon yang berbeda itu apa? Ketika ditingkatkan menjadi vasokonstriksi, ketika diturunkan menjadi vasodilatasi pada satu target yaitu pembuluh darah dengan hanya menyesuaikan laju pengiriman sinyal dari tingkat yang dasar. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah pengendalian antagonistik, di mana di sini yang terjadi itu eh, berlawanan ya, di mana yang biasanya berlawanan di dalam sistem saraf itu adalah saraf simpatis dan parasimpatis. Ini mereka berdua ini mempunyai pengaruh yang berlawanan pada jantung. Ini contohnya pada jantung, di mana rangsangan simpatis pada jantung itu akan meningkatkan frekuensi jantung, kemudian rangsangan parasimpatis itu akan menurunkan frekuensi jantung. Ya, bagaimana ininya? Jadi ketika suatu eh, sistem simpatis, neuron simpatis eh, ber mengirimkan impulsnya ke jantung, itu jantung akan meningkat frekuensi eh, denyutnya. Kalau dibiarkan itu eh, frekuensi denyut yang meningkat itu harus distabilkan lagi ke kondisi yang normal. Makanya nanti akan terkirim suatu sinyal ke otak sehingga otak akan menyuruh ya, memerintahkan pengaktifan saraf parasimpatis. Nanti saraf parasimpatis akan mengirimkan impuls ke jantung untuk menurunkan
sinyal simpatis ini sehingga nanti heart rate-nya atau frekuensi denyut jantungnya akan menurun. Oke, jadi yang namanya eh, suatu kondisi ya, kalau dibiarkan lama-lama itu kan tidak tubuh kita tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Jadi akan terjadi suatu pengendalian antagonistik. Kalau dia menurun berarti harus ditingkatkan, kalau dia meningkat itu harus diturunkan. Jadi dengan apa? Dengan cara pengendalian sistem saraf. Saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, ini juga masih yang sama ya. Parasimpatis dan neuron simpatis parasimpatis. Intinya gimana? Nih jantung ini berada di bawah kendali dua sistem yang bekerja berlawanan. Ya, kalau dibiarin aja sistem simpatis bekerja sendirian, itu palpitasi nih kita seharian gitu ya. Nah, itu juga kondisi juga tidak eh, baik untuk tubuh manusia. Palpitasi kontraksi jantung yang berlebihan itu dapat menyebabkan kelelahan pada jantung. Jadi kalau kita disuruh lari terus itu kan nggak baik juga ya. Makanya perlu saraf parasimpatis. Jadi sistem simpatis mempercepat, sistem parasimpatis memperlambat. Kemudian tadi ada pengaturan tonik dan pengaturan atau pengendalian antagonistik. Nah, bagaimana ininya? Dua-duanya bagaimana kalau dibandingkan ya. Pengaturan tonik kita lihat tadi dia menggunakan satu sinyal. Nanti satu sinyal ini akan menghasilkan respon yang berlawanan dengan mengubah frekuensi sinyalnya. Sedangkan kalau antagonistik itu dia punya dua sinyal atau dua sistem yang berbeda, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nanti eh, simpatis akan beresponnya meningkat, sedangkan parasimpatis menurun. Nah, jadi dia responnya berlawanan. Jadi yang tonik itu cuma satu sinyalnya, sedangkan yang antagonistik dua sinyal. Kemudian postulat yang keempat adalah satu zat kimia mempunyai eh, pengaruh berbeda di jaringan yang berbeda. Eh, jadi di sini zat kimia yang atau neurotransmitter atau ya neurotransmitter ini ya neurotransmitter atau zat kimia itu yang dicontohkan di sini adalah epinefrin ya. Nah, nanti perbedaan efeknya itu bergantung kepada jenis reseptor di sel sasarannya. Jadi epinefrin di pembuluh darah itu dia ada reseptor. Jadi neurotransmitter tersebut bisa bekerja, dia itu harus punya reseptor di sel target. Nah, reseptor tersebut ada yang reseptor alfa, ada reseptor beta. Nah, ini reseptor alfa adrenergik dan reseptor beta adrenergik. Nah, ketika epinefrin ikatan dengan reseptor alfa itu akan menyebabkan kondisi vasokonstriksi. Nah, tapi ketika epinefrin berikatan dengan reseptor beta, nanti dia juga akan mempengaruhi lagi eh, diameter pembuluh darah di pembuluh darah tersebut. Oke, kita lihat. Ini dia. Ya. Jadi di sini neurotransmitter atau zat kimia epinefrin namanya, dia kalau menempel di alfa reseptor pada sel endotel pembuluh darah, itu akan menyebabkan pembuluh darah ini akan mengecil atau bervasokonstriksi. Sedangkan kalau epinefrin ini berikatan ke beta reseptor, nanti pembuluh darah ini akan
bervasodilatasi atau membesar. Jadi meskipun sinyal yang digunakan sama, yaitu epinefrin, tapi sel sasaran itu dapat memberikan respon yang berbeda. Satu kontriksi, satu vasodilatasi. Karena apa? Karena mengekspresikan jenis reseptor yang berbeda, yaitu reseptor alfa dan beta adrenergic. Kemudian bagaimana meregulasi atau jaras pengendali homeostasis? Itu sistem regulasi homeostasis ini itu ada dua, lokal atau intrinsik dan jarak jauh atau ekstrinsik. Nah, lokal yang intrinsik namanya ya, ini antar pengendalinya dikendalikan antar sel yang berdekatan saja, seperti parakrin atau autokrin. Jadi para itu kan sekitar, auto berarti dia sendiri. Nah, gitu. Dia mengendalikan di sekitarnya dan mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan yang ekstrinsik ini perubahannya sistemik. Jadi dia melibatkan sistem saraf atau sistem endokrin. Di sini kita lihat untuk pengendalian lokal dan refleks. Nah, refleks ini adalah pengendalian sistemik. Yang lokal itu kita lihat ada perubahan pada jaringan yang relatif terisolasi, itu maksudnya yang di sekitar ini aja, yang di lokal ini aja, di mana sel atau sekelompok sel yang dekat itu mendeteksi ada perubahan di sekitar mereka, nanti akan terjadi respon dengan apa? Dengan mengeluarkan suatu zat kimia. Jadi contohnya apa? Ketika kita berolahraga, otot rangka saat berolahraga itu akan memakai oksigen dan banyak ya, metabolismenya meningkat, oksigen yang dipakainya harus banyak untuk kontraksi dari otot rangka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan otot rangka dalam hal metabolisme dan kebutuhan oksigennya, otot polos pada dinding pembuluh darah akan melemas atau berdilatasi sehingga nanti aliran darah ke otot rangka yang sedang berkontraksi itu meningkat. Ingat, darah itu membawa oksigen. Nah, itu suatu sistem lokal homeostasis contohnya. Sedangkan yang sistemik atau refleks itu ketika tubuh mendeteksi perubahan dari tekanan darah misalnya, dan dengan mungkin ada baroreseptor di sini nanti akan memberikan sinyal ke otak. Nanti otak akan memberikan jawaban berupa impuls ke sistem saraf eferen. Nanti selanjutnya baru akan terjadi perubahan apa kalau seandainya tekanan darahnya meningkat, berarti nanti akan diturunkan. Gitu. Nah, kalau yang sistemik ini dia melibatkan pengendalian endokrin dan saraf. Nah, ini lebih kompleks ininya pengendaliannya. Nah, ini gimana kompleksnya seperti ini ya. Di mana ketika terjadi perubahan baik internal atau eksternal itu eh, akan dikirimkan sinyal ini atau impuls berupa impuls ya ke reseptor atau dia langsung ke eh, sistem pengendalian endokrin. Nanti kalau endokrin atau hormon nanti akan memberikan impuls kepada eferen, saraf eferen. Langsung kemudian saraf eferen akan memberikan impuls berupa jawaban dari si sistem endokrin tersebut ke efektor. Nanti eh, responnya bisa kalau dia terlalu berlebihan nanti akan diturunkan. Nah, begitu. Kemudian
Itu yang pengendalian dari endokrin. Sedangkan kalau yang selanjutnya, yang sistem saraf, berarti, eee, nanti impuls dari reseptor akan menyebabkan potensial aksi di reseptor. Reseptor potensial aksinya akan diteruskan ke, aferen. Nanti sistem saraf aferen ini akan meneruskan ke nervus sistem saraf pusat ya, nervous system. Jadi, sistem saraf ini akan mengirimkan jawaban, jadi diolah jawabannya di SSP, kemudian setelah itu SSP akan memberikan jawaban. Nanti jawabannya dikirimkan lewat eferen, saraf eferen. Nanti saraf eferen nanti akan, mengirimkan jawaban tersebut ke sel target atau ke sel efektor. Ya, nanti responnya kita lihat tergantung jawaban dari SSP. Oke, kemudian untuk, mendeteksi atau mengatasi perubahan fisiologis dalam tubuh yang beragam, jadi, harus ada suatu mekanisme ya, mekanisme pengendalian untuk, menjadi homeostasis tersebut. Di sini ada 3 pengendaliannya. Yang pertama, feedback control atau ini pasti sudah sering ya kita dengar, feedback gitu ya, umpan balik. Jadi umpan balik itu ada yang positif, ada yang negatif. Sedangkan untuk homeostasis itu biasanya feedbacknya adalah negatif. Kemudian ada feed forward control, di mana itu adalah umpan ke depan gitu ya, antisipasi. Kemudian ada regulation, up regulation dan down regulation. Oke, kita bahas satu-satu. Ini lengkung dulu ya, lengkung umpan balik atau feedback loop. Kalau yang negatif itu dia bersifat homeostatik, di mana ada respon, eee, responnya bisa memperlambat rangsangan atau meninggikan rangsangan, di mana nanti responnya ini akan menghasilkan, reaksi yang kembali ke kisaran normal. Tapi yang feedback positif ini ketika ada rangsangan, rangsangan yang dikirimkan dan tiba kembali itu jawabannya itu meningkatkan rangsangan yang sudah ada. Sedangkan yang feed forward ini adalah, antisipasi tubuh untuk perubahan yang akan terjadi. Oke, ini lengkung umpan balik. Ya, awalnya variabelnya in homeostasis. Kemudian terjadi imbalance di mana imbalance-nya itu ketidakseimbangannya ini akan menghasilkan suatu mengirimkan suatu stimulus ya. Stimulus karena ini sudah tidak, seimbang loh ini, ya. Kemudian stimulus itu akan disampaikan atau dideteksi oleh reseptor, reseptornya akan, akan mengalami potensial aksi, ya, potensial aksi di reseptor itu akan diteruskan ke afferent pathway atau saraf aferen nanti sampai ke control center, yaitu sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu akan mengirimkan output atau jawaban dari si stimulus yang dikirimkan oleh si, eee, reseptor tadi, ke organ efektor. Nanti akan, si organ efektornya ini akan berespon. Bisa dia akan meningkatkan atau menurunkan stimulus. Oke, ini kita bahas umpan balik negatif atau feedback negatif. Jadi, ketika ada stimulus inisial, nanti akan ada respon, respon itu menyebabkan penurunan dari stimulus. Kenapa kok bisa awalnya, ini awalnya mungkin ya stimulusnya meningkat, kemudian di, eee, apa, dikirimkan suatu sinyal ke sini untuk mengirimkan, stimulus lain, supaya responnya ini kalau yang menurun ditingkatkan, kalau yang meningkat diturunkan. Nah, begitu. Jadi parameter ini tetap dipertahankan statis ya pada kondisi rank tertentu gitu loh.
Kemudian ini adalah pengaturan utama di tubuh kita. Jadi responnya meniadakan atau mematikan lengkung refleks. Ini contohnya pertama ini adalah yang A. Ini komponen sistem kontrol umpan balik negatif. Apa aja komponennya? Ada ini penyimpangan pada variabel terkontrol ya. Dideteksi oleh apa? Oleh sensor. Kemudian sensor akan menginformasikan ke integrator. Nanti integrator akan mengirimkan perintahnya ke efektor. Nanti efektor akan menyebabkan apa? Respon kompensasi dengan menghasilkan variabel terkontrol kembali ke normal. Nanti ini umpan balik negatif. Ini ada umpan balik kalau ada umpan balik ya. Umpan balik untuk menghentikan sistem yang menyebabkan respon. Oke. Nah, kemudian contoh yang ini adalah komponennya. Contohnya, contoh umpan balik negatif itu pada suhu ruangan atau pada suhu tubuh. Kalau pada suhu ruangan, ketika suhu kamar di bawah titik patokan, ya, itu akan dideteksi oleh termometer. Nanti termometer akan mengirimkan impulsnya ke termostat. Termostat akan mengirimkan impuls ke tungku, ya. Tungku nanti akan mengeluarkan panas sehingga awalnya turun menjadi meningkat suhunya. Nanti kalau terlalu meningkat juga nggak bagus, nanti akan dipadamkan kembali ke sini. Jadi dilakukan umpan balik negatif ke sini atau langsung ke sini. Nah, ini umpan balik negatif pada suhu tubuh ketika terjadi suhu tubuhnya menurun di bawah 36 ya. Di bawah 36 jadi kita hipotermi di bawah di bawah 36 tersebut. Nah, sel saraf untuk pemantau suhu akan mendeteksi hal tersebut. Nanti dia akan mengirimkan eh, ketidakseimbangan atau ketidakhomeostasisan tersebut ke pusat kontrol suhu di mana di hipotalamus ya. Nah, hipotalamus nanti akan mengirimkan sinyal bagaimana caranya ke otot rangka atau efektor lain. eh, Otot rangka disuruh untuk berkontraksi ya. Dengan cara menggigil itu juga adalah suatu usaha tubuh untuk meningkatkan suhu atau organ efektor lain. eh, Ya ini caranya menggigil ya. Kemudian kalau menggigil, ketika kita menggigil berarti ada kontraksi otot rangka menghasilkan panas sehingga nanti suhu tubuh akan meningkat. Nah, kalau terlalu meningkat itu juga nanti akan dikirimkan sinyal ke eh, sel saraf untuk diturunkan. Nanti kembali ke kisaran normal. Gitu. Nah, kemudian umpan balik positif. Positif feedback ini bagaimana? Ada stimulus, nanti akan merespon. Ini siklus feedback positif, nanti stimulusnya akan meningkat. Eh, peningkatan stimulus ini akan diteruskan kembali ke reseptor, ini respons namanya ya. Ditingkatkan, ini stimulusnya ditingkatkan, kemudian di dikasih umpan lagi atau dikasih stimulus lagi untuk nanti meningkat, meningkat, selalu meningkat. Nah, begitu. Jadi kalau umpan balik positif ini sinyal yang pertama memperkuat jawabannya. Jadi tidak homeostasis biasanya yang umpan balik positif ini. Ini jenis pengaturannya jarang. Jadi perlu intervensi atau peristiwa dari luar lingkung untuk menghentikan respon ini. Bagaimana caranya? Ya berarti di luar lingkung respon umpan balik tadi.
Bukan apa, jarang iya, tapi ada. Pada ibu-ibu biasanya ya, yang umpan balik positif ini, yaitu, umpan balik positif dari sistem endokrin. Ini ketika, proses melahirkan atau partus, di mana ketika bayi sampai ke pintu atas panggul, itu akan meregangkan, serviks. Peregangan serviks itu akan mengaktifkan, refleks regang di situ ya, reseptor regangnya teraktivasi sehingga, akan mengirimkan stimulus ke, otak atau sinyal sensoris dah, ke rahim dulu ya, ke rahim, nanti apa yang dihasilkan yaitu pelepasan oksitosin. Oksitosinnya ini itu menyebabkan kontraksi dari uterusnya semakin kuat. Kontraksi uterus semakin kuat, peregangan serviks juga akan semakin meningkat. Nah, peregangan serviks meningkat, tambah meningkat, akhirnya stimulusnya juga semakin banyak. Nah, oksitosin yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi, semakin banyak oksitosin, pembukaan serviks akan atau peregangan serviks akan semakin kuat, sehingga nanti apa yang terjadi, bayinya akan dilahirkan. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah feed forward control. Ini adalah, persiapan tubuh untuk perubahan atau antisipatif. Contohnya apa? Ketika kita mencium atau mau makan ini ya, ini udah jalan ke kantin gitu loh. Rencana nih kita mau beli, pecel ayam nih gitu ya, untuk makan siang. Ini sudah jam makan siang. Nah, ketika kita berjalan itu, tubuh akan mempersiapkan ya, mempersiapkan sistem pencernaan untuk menerima makanan yang akan masuk. Jadi, salivanya sudah mulai diproduksi banyak, asam lambungnya jadi lebih meningkat. Jadi ketika makanan masuk, itu asam lambung bisa langsung bekerja untuk mencerna makanan yang datang, gitu. Atau, meningkat. Jadi waktu sebelum olahraga, itu kita biasanya pernafasannya meningkat ya. Jadi sudah sesak aja dulu ya nafasnya sebelum olahraga. Kenapa? Karena tubuh mempersiapkan, diri untuk menghadapi, kondisi stres ya. Olahraga itu kan sebenarnya stres. Jadi ketika, kita akan berolahraga, paru-parunya akan meningkatkan atau hiperventilasi. Nanti hiperventilasi ini berguna untuk apa? Untuk perbanyak oksigen awalnya ya, memperbanyak oksigen untuk apa? Untuk metabolisme otot rangka. Jadi sudah dipersiapkan itu ya energi untuk berolahraga. Kalau nggak jadi gimana ya? Nah, ini adalah down regulation. Ini modulasi jawaban sel bila kadar molekul sinyal hormonnya itu sangat banyak dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini modulasinya, caranya bagaimana? Sel akan menurunkan jumlah reseptornya dan menurunkan afinitas terhadap molekul sinyal yang dihasilkan oleh hormon tersebut. Contohnya apa? Contohnya ketika tubuh terpapar glukosa yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang lama, maka pankreas akan menurunkan jumlah reseptor insulin ya. Jadi reseptor insulinnya diturunkan, dipangkas, nanti, kesensitifan reseptor atau dengan cara, menurunkan sensitivitas reseptor terhadap, glukosa. Sehingga nanti apa, sehingga nanti akan menurun ininya, apa sih, sinyalnya, gitu. Atau, toleransi pada pecandu.
Nah, ini pecandu narkoba maksudnya ya, atau pecandu nikotin, atau pecandu alkohol. Nah, gitu. Jadi nggak heran ya kalau pecandu itu awalnya dia itu butuh awalnya dosisnya sedikit, awalnya cuma 1 batang gitu ya. Tapi lama-lama akan butuh lebih dosis yang lebih tinggi daripada 1 batang. Kenapa? Karena reseptor selnya menurun. Sensitivitas reseptor juga menurun. Nah, kayak gitu. Akhirnya dosisnya akan terus meningkat, meningkat, meningkat. Nah, di sini kita contohkan itu adalah penyakit diabetes mellitus, ya, di mana pada down regulation ini sel itu mengurangi jumlah reseptor untuk sinyal kimia atau hormon atau neurotransmitter tertentu. Pemicunya apa? Itu terjadi ketika konsentrasi sinyal tersebut berada dalam jumlah berlebihan atau abnormal tinggi untuk jangka waktu yang lama. Jadi, sel akan mendegradasi reseptor ya, reseptor yang sudah ada tersebut atau mengurangi sintesis reseptor baru. Dia yang lamanya didegradasi, dipangkas atau dimatikan, yang baru itu dikurangi produksinya atau malah menarik reseptor dari permukaan sel ke dalam sitoplasma. Jadi sel yang sudah ada di permukaan ditarik ke dalam sel. Tujuannya itu bagaimana? Itu untuk menurunkan sensitivitas sel terhadap sinyal tersebut atau terhadap sinyal atau hormon atau neurotransmitter tersebut. Nanti mekanisme perlindungannya itu untuk mencegah sel menjadi terlalu terstimulasi atau jenuh oleh sinyal yang berlebihan. Jadi sel menjadi jenuh dia. Tidak hanya manusia aja yang jenuh ya, sel juga jenuh. Kemudian contohnya dan regulasi pada resistensi insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Di mana kondisinya seseorang itu mengalami kadar insulin yang tinggi secara kronis atau hiperinsulinemia. Gimana responselnya? Sel-sel lemak dan otot akan merespon kelebihan insulin dengan melakukan down regulation reseptor insulin. Jadi reseptor insulinnya diturunkan, didegradasi, sintesis barunya dikurangi, ditarik ke dalam sitoplasma. Jadi dampaknya bagaimana? Jadi jumlah reseptor insulin di permukaan selnya berkurang, sehingga sel-sel itu menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Jadi nggak ada, nggak terjadi pengikatan insulin dengan reseptornya. Karena dia sudah dikurangi sensitivitasnya, sehingga apa? Glukosa atau gula darah itu sulit masuk ke dalam sel. Nah, nanti akibatnya apa? Kadar gula dalam darahnya tinggi. Kemudian yang up regulation, ini modulasi jawaban bila kadar molekul sinyal dari hormon atau ligan itu terlalu sedikit untuk waktu yang lama. Caranya bagaimana atau mekanismenya bagaimana? Ditingkatkan jumlah reseptor di dalam sel. Contohnya ini yang upregulation adalah kerusakan neuron presinap. Kalau neuron presinapnya rusak, nanti akan terjadi peningkatan jumlah reseptor di posinap. Jadi reseptor di posinapnya diperbanyak sehingga walaupun ada kerusakan di presinap, otomatis nanti neurotransmitter itu kan sedikit yang bisa dirilis ke celah sinap, itu nggak apa-apa karena reseptornya banyak, akhirnya sensitivitas terhadap neurotransmitter yang di celah sinap itu meningkat. Oke. Nah ini ininya keterangannya itu upregulation itu proses biologi di mana
Sel sasaran akan meningkatkan jumlah reseptor yang dimilikinya untuk sinyal kimia tertentu. Ini terjadi ketika konsentrasi sinyal hormon atau neurotransmitter berada dalam jumlah yang rendah atau abnormal kurang untuk jangka waktu yang lama. Yang down tadi itu tinggi dalam jangka waktu yang lama, up regulation ini rendah dalam jangka waktu yang lama. Jadi dengan cara meningkatkan laju sintesis reseptor baru atau memperlambat degradasi reseptor yang ada sekarang, nanti akibatnya apa? Akan lebih banyak reseptor ditampilkan di permukaan sel. Hasilnya apa? Nanti sensitivitas sel di sasaran akan meningkat. Meningkat terhadap sinyal tadi, sinyal kimia tertentu tadi. Ini adalah upaya kompensasi sel agar tetap dapat memberikan respon maksimal meskipun hanya ada sedikit sinyal yang sampai ke sel. Contohnya pada kekurangan hormon. Jadi ketika seorang mengalami hiposekresi atau kekurangan hormon tertentu, misalnya hormon tiroid atau hormon reproduksi. Nah, sel-sel sasaran dari hormon-hormon tersebut akan merespon dengan melakukan upregulation reseptornya. Nanti jumlah reseptor pada sel sasaran jadi meningkat. Nanti eh, hal ini ya, peningkatan jumlah reseptor ini akan membuat sel menjadi sangat sensitif terhadap sinyal terhadap hormon tiroid atau hormon reproduksi tadi. Sehingga walaupun hormon tiroid itu sedikit aja yang sampai, tapi tetap bisa memicu respon seluler. Ini adalah upaya untuk mendapat efek fisiologis maksimal dari sedikit hormon yang tersedia. Tapi kalau dibiarkan berlama-lama, itu akan menyebabkan apa? Kalau hormon tiroidnya terlalu lama dibiarkan menurun, itu akan menyebabkan hipotiroid dengan kondisi ini apa? Em, goiter, ya, goiter. Oke, ini adalah perbedaan up dan down regulation. Di mana kalau down regulation itu kadar sinyalnya berlebihan atau tinggi. Sehingga nanti akan dilakukan apa? Jumlah reseptornya diturunkan karena terlalu banyak itu sinyal-sinyalnya masuk. Atau insulinnya banyak banget ya. Insulin banyak gara-gara gula darahnya yang banyak gitu ya, yang tinggi. Sehingga tuh insulin banyak untuk menurunkan si gula darah tadi. Nanti reseptornya diturunkan, sensitivitas selnya bagaimana menurun sehingga selnya menjadi resisten. Jadi lama-lama itu awalnya gula darahnya yang hiperglikeminya yang kronis, tapi lama-lama si insulinnya yang tidak sensitif lagi. Jadi walaupun insulin banyak tapi tidak berdaya gitu maksudnya. Jadi tujuannya bagus ini melindungi sel dari stimulasi berlebihan ya. Kemudian sedangkan upregulation kadar sinyalnya itu kurang atau rendah. Gimana caranya? Caranya dengan meningkatkan jumlah reseptor. Nanti sensitivitas selnya meningkat, selnya menjadi hipersensitif. Ini nanti dia akan memaksimalkan respon terhadap sinyal yang sedikit gitu. Nah, cairan ekstraseluler itu yang dipertahankan untuk tetap konstan itu adalah cairan apa-apa aja. Nah, adalah kadar nutrisi. Ya, kadar nutrisi kayak apa? Asam amino, glukosa, asam lemak gitu ya. Itu harus tetap konstan di dalam tubuh atau di dalam lingkungan dalam. Kemudian ada kadar oksigen dan CO2. Pasti oksigen kita butuh oksigen. CO2 juga ada gunanya dengan apa? Untuk regulasi juga pH, pH darah. Kemudian kadar sisa metabolisme. Jadi jangan sampai banyak sisa metabolisme juga jangan sampai
sedikit sekali. pH darah atau pH tubuh. pH itu juga harus dipertahankan dalam range yang stabil. Jadi kalau terlalu rendah jadi asidosis, kalau terlalu tinggi jadi alkalosis. Nanti ada lagi tuh usaha tubuh untuk homeostasiskan pH asidosis, nah gitu. Jadi kalau terlalu tinggi nanti distabilkan oleh homeostasis tubuh. Yang kemudian kadar air atau cairan, ya kadar cairan dan elektrolit di dalam tubuh juga harus berada dalam range yang stabil. Suhu tubuh juga dari 36 sampai 37 ya. 36 dan 37. Kemudian volume dan tekanan darah. Volume darah juga harus dalam kondisi yang stabil, tekanan darah juga dalam range yang stabil. Nah, apa yang terjadi kalau homeostasis yang sudah diupayakan oleh sistem regulasi atau pengendalian dua itu terganggu? Jadi, ketika homeostasis terganggu, nanti akan terjadi perubahan internal maupun eksternal, di mana akan terjadi perubahan eh, internal, nanti menghilanglah homeostasis, sehingga tubuh nanti berusaha mengkompensasinya. Homeostasisnya jadi loss ya, tidak ada lagi homeostasis. Nanti akan ada dua kondisi ya. Ketika tubuh mengusahakan homeostasis itu dia berhasil, berarti homeostasis pulih. Ketika kompensasinya gagal, timbullah penyakit. Sehingga nanti ada ya ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dalam keadaan sakit juga, namanya patofisiologi. Oke, jadi ini adalah ketika eh, homeostasis ya. Kemudian terjadilah perubahan eksternal atau internal. Internal itu akan menyebabkan loss dari homeostasis, sehingga nanti tubuh akan mengkompensasi ya kelossan atau kegagalan homeostasis tadi. Tubuh akan mengkompensasinya dengan cara apa? Ya, kalau kalau misalnya apa tekanan darah meningkat gitu ya, nanti tubuh akan homeostasiskan dulu tuh. Tapi homeostasisnya tidak berhasil, nanti kompensasinya apa di dalam tubuh yaitu dengan memperbesar ruang ventrikel kiri. Nah, gitu. Itu salah satu kompensasi. Nah, kalau seandainya kompensasinya berhasil ya, berhasil ya berarti homeostasisnya kembali. Tapi ketika kompensasinya gagal, timbullah penyakit. Nah, akhirnya kita jadi sakit. Jadi ada berlapis-lapis ya ininya. Tubuh kita itu untuk mempertahankan kondisi yang stabil ini, yang homeostasis atau homeodinamik ini. Oh, gitu. Oke. Jadi bagaimana? Kita simpulkan bahwa homeostasis merupakan upaya mempertahankan kestabilan lingkungan dalam atau milieu interiors. Saya nggak ngerti cara ngucapinnya dalam bahasa Prancis ya. Kemudian yang kedua, homeostasis dimungkinkan oleh regulasi atau kendali lokal dan jarak jauh dengan mekanisme feedback control. Feed forward control, up regulation atau down regulation. Nah, adanya homeostasis atau homeodinamis ini memungkinkan organisme multisel hidup di lingkungan yang bervariasi dengan sehat walafiat. Oke, terima kasih. Aduh, maaf ya, batuk.
Ada pertanyaan? Zahra? Mana Zahra? Mana Zahra? Nggak. Afifah. Izin dokter. Ah, itu. Ada pertanyaan, jadi yang hadir 86. Apakah ada dua akun dalam satu Zoom? Izin dokter, tidak ada dokter. Ya, ada ya. Yang berikutnya kita kuliah home hematopoietik ya, Izin iya dokter. proses pembentukan sel darah. Iya dokter. Oke, eh, yang itu kita cari hari lain dulu ya, Zahra. Baik dokter. Dalam minggu ini besok pagi, besok pagi, jangan deh besok pagi. Minggu sore aja gimana? Izin dokter, sepertinya bisa dokter. Bisa. Oh ya Ya, udah, Zahra gini aja. Zahra diskusikan dulu sama teman-temannya kapan bisa. Ya. baik dokter, terima kasih Kalau dokter. Senin pagi saya bisa. Senin pagi saya bisa. Karena sudah nggak ada tutorial di pagi hari lagi. Kalau Senin. Tapi jam 10 nggak bisa. Nah, tapi kalian pleno kan ya? Hari Senin ya? Hari, izin dokter, hari Senin pagi kami ada tutorial dokter. Oh iya tutorial. Heeh. Nggak bisa ya. Selasa, Rabu saya jadwal kuliah. Nah, udah nanti di Zahra ini aja. Sampaikan aja hasil diskusinya. Nanti coba di Zahra ajukan. Saya lihat jadwal.